Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas kontrak perkuliahan. Jadi di pertemuan ini, kita akan berdiskusi dan membahas konsep tentang manajemen sumber daya manusia. Oke? Apakah Anda tahu kalau nantinya setelah lulus dari pendidikan di Poltekkip, Anda akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN, atau yang sebelumnya disebut pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah tahu ya? Jadi nanti Anda sudah siap dengan segala konsekuensi hak dan kewajiban sebagai ASN. Oke? Good. Jadi ketika Anda menjadi aparatur sipil negara, tentu akan menghadapi, mengalami, menjadi pelaku, menjadi objek, dan menjadi subjek dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan diskusikan masalah ini di mata kuliah MSDM dalam 12 sesi pertemuan selama 1 semester. Oke? Baik. Menurut saya, menjadi ASN adalah pilihan. Menjadi pejabat adalah amanah. Dan nanti ketika Anda pensiun dengan bahagia adalah sebuah anugerah. Semoga Anda semua, kita semua yang sudah memilih di jalur ASN dapat mencapai karir yang setinggi-tingginya dan berbahagia. Ada yang bilang, kalau saat sekolah bahagia, saat bekerja kaya raya, saat meninggal masuk surga. Mudah-mudahan kita seperti itu semua ya. Amin. Dalam dunia kerja, baik institusi maupun industri atau perusahaan, berorganisasi, pasti sangat membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM yang juga dikenal dengan sebutan human resources menjadi penting karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan perusahaan atau organisasi atau lembaga atau institusi. Sumber daya manusia dalam perusahaan dapat melahirkan potensi-potensi keuntungan bisnis yang tidak pernah terduga sebelumnya. Ya, sebab SDM adalah kunci yang memastikan kemajuan suatu industri atau organisasi. Pada instansi pemerintah atau organisasi pemerintah tentu akan dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena tusi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas layanan institusi atau lembaga pemerintah diukur dari seberapa puas masyarakat merasakannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, maka peran ASN sebagai SDM sangat strategis dan sangat penting. Oke, mengapa Anda perlu belajar tentang manajemen SDM? Sebagai PNS, sebagai ASN, mengapa Anda perlu belajar SDM? Apa itu manajemen SDM? Ada dua pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Pertama adalah manajemen itu sendiri, yang kedua adalah sumber daya manusia. Apa itu manajemen? Kalian tahu? Menurut John D. Miller, manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai sebuah kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Ingat, tujuan yang diinginkan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, dan controlling, di mana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Ingat, mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Pendapat ahli lain menyatakan bahwa ini menurut Kimball ya, manajemen terdiri dari semua tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan sebuah perusahaan, pembiayaan, penetapan garis besar kebijakan, penyediaan semua peralatan yang diperlukan, dan penyusunan kerangka organisasi serta pemilihan pejabat-pejabat terasnya. Itu konsep pengertian dari manajemen. Ada berbagai jenis manajemen. Ada manajemen organisasi, manajemen administratif, manajemen operatif, manajemen pemasaran,
manajemen keuangan, dan banyak jenis manajemen lainnya. Ada banyak tentang pendapat tentang pengertian manajemen. Anda juga bisa berpendapat tentang manajemen. Menurut Anda apa manajemen itu? Silahkan. Tahu? Menurut Faisal Rifai, sumber daya manusia atau SDM adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengertian sumber daya manusia atau SDM. Apa itu SDM? Ingat katanya tujuan organisasi. Manajemen juga tujuan organisasi, SDM juga tujuan organisasi. Ya, ada dua hal yang sama. Menurut Hadari Nawawi, sumber daya manusia atau SDM secara makro, menurut Hadari ada dua ini, secara makro dan secara mikro. Secara makro menurut beliau adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Itu secara makro. Secara mikro menurut beliau adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Itu dua hal menurut Hadari Nawawi. Sedangkan menurut Malayu SPH Sibuan, sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Itu menurut Pak Hasibuan. Sementara menurut Mattis and Jackson, SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia. Kata kuncinya adalah keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan sesuai yang diinginkan atau telah ditetapkan. Nah, secara garis besar, SDM adalah orang-orang atau individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Itu kira-kira garis besarnya SDM. Oke? Itu pendapat para ahli tentang manajemen dan sumber daya manusia. Jadi apa itu manajemen sumber daya manusia? Apa itu manajemen SDM? Nah, ini menurut kawan saya nih, kawan seperjuangan saya, teman kuliah S3 saya, Pak Kasmir. Menurut beliau, manajemen SDM adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Itu menurut Pak Kasmir. Sementara menurut Pak Bintoro dan Daryanto, manajemen SDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya, dalam hal ini tenaga kerja, yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tercapai tujuan bersama antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara maksimal. Nah, menurut Pak Malayu SPH Sibuan, MSDM adalah
ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan mengatur peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, tujuan karyawan, dan tujuan masyarakat. Ya. Nah, ini menurut orang luar ini, menurut Wayne Mundi dan Robert M. Noe. Menurut mereka, MSDM adalah the utilization of human resources to achieve organizational objective. Kata kuncinya adalah organizational objective. Nah, sedangkan menurut Raymond J. Stone, manajemen SDM adalah involves the productive use of people in achieving the organization's strategic objective and the satisfaction of individual employee needs. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM mulai dari perencanaan hingga pemberhentian atau resign yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagi kita semua nih, bagi pegawai negeri sipil nih, bagi ASN ini, bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM ini, atau Dirjen Pas ini, atau lapas-lapas lah, sudah terpenuhikah sumber daya manusia yang berkualitas? Dan bagaimana caranya meningkatkan kualitas SDM? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.